Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Mega Putri. Saat ini saya sedang berada di SMA PGRI Pekanbaru, yang dimana saya akan melaksanakan tugas dari mata kuliah kajian kurikulum IPA yang diampu oleh Ibu Neng Solihat MPD, yang dimana saya nanti akan mewawancarai guru IPA, salah satu guru IPA di sekolah ini, dan melaksanakan uji coba soal kepada siswa kelas 12 IPA. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sedang bersama Umi Vera, guru fisika di SMA PGRI Pekanbaru. Mungkin Umi bisa memperkenalkan diri dulu nih. Oke, nama saya Vera Febriani SPD, mengajar mata pelajaran fisika, lama mengajar di SMA PGRI sudah lebih kurang 17 tahun. Mungkin Umi latar belakang pendidikannya, Umi? Iya, latar belakang pendidikan adalah sarjana pendidikan kimia Universitas Riau. Gimana pendapat Umi tentang kurikulum yang saat ini diterapkan di sekolah KTSP ataupun K13 revisi? Jadi untuk kurikulum KTSP atau K13 itu adalah bagian dari kurikulum KTSP. Bedanya di sini untuk kurikulum K13 yang revisi itu lebih menekankan kepada karakter siswa, ya. Selain dia memiliki kemampuan di bidang akademik, siswa juga diminta untuk memiliki karakter, baik itu jujur, itu kerjasama, tanggung jawab, ya, kepedulian, karena kemudian empati, ya, punya penilaian diri terhadap dirinya, sesama teman sebaya. Nah itu lebih kepada bagaimana membentuk pribadi siswanya, karena kalau tidak hanya ditekankan hanya akademiknya saja, ya, karena itu untuk kedepannya ketika nanti dia sudah mampu di bidang akademik, maka dia juga harus punya karakter yang baik, yang memiliki akhlak yang baik. Perubahan cara atau metode mengajar mata pelajaran yang diajarkan dengan KTSP ataupun K13 dari laring, offline atau dalam kelas yang menjadi online semenjak pandemi gitu. Gimana pendapatnya? Kalau saat sebelum pandemi, ya, memang K13 ini lebih kepada student center, jadi terpusat di siswa. Guru itu hanya sebagai fasilitator saja. Jadi siswa diminta untuk menemukan. Jadi dia mencari dulu persoalan itu, kemudian diskusikan, dan nanti kita bahas sehingga lebih lama melekat ketimbang mungkin kita memberikan langsung kepada materinya tanpa dia terlebih dahulu mencari. Nah, kemudian saat pandemi ini saat itu diperlukan proses belajar secara daring. Mereka belajar dengan menggunakan beberapa aplikasi, ya, jarak jauh di rumah. Ya, mungkin kelebihannya salah satunya adalah bagaimana memanfaatkan teknologi gitu, ya. Nah, ketika nanti sudah muncullah beberapa teknologi seperti Classroom, ya, Zoom meeting gitu, ya. Tapi ya satu kelemahannya kita tidak bisa memantau apa yang dilakukan oleh siswa secara, kemudian juga keterbatasan dalam hal diskusi dan untuk kerja kelompok. Nah, itu yang menjadi kelemahan dari daring. Tapi kalau kelebihannya ya bisa memanfaatkan teknologi, ya, seperti itu. Nah, saat ini ya sudah kembali belum normal sih, baru setengahnya gitu, ya, masih blended daring dan luring. Pendapat Umi tentang wacana perubahan kurikulum oleh Kemendikbud mulai dari tahun 2022 ini yang menjadi kurikulum paradigma baru atau prototipe. Ya, kalau menurut Umi sendiri gitu, ya,
Mungkin salah satu tujuan dari pemerintah ini adalah tidak ingin membebani secara penuh mungkin kepada siswa, maka diberikan kebebasan kepada siswa sehingga dibuatlah kurikulum yang mengacu kepada kurikulum prototipe. Jadi dikurangilah beban secara mungkin beban belajarnya dikurangi, tetapi mungkin pemerintah juga memikirkan ya bagaimana teknisnya di lapangan. Karena kalau seandainya nanti menyerahkan semuanya itu kepada maksudnya materi memang mereka pemerintah yang memberikan acuannya, tapi saat itu jam belajar, beban jam mengajar itu diberikan kepada sekolah, tentu harus ada tekniknya yang lebih ada acuannya lah, sehingga sekolah itu tidak mengambang untuk bisa memberikan kebebasan dalam hal waktu untuk belajarnya. Juga dipikirkan juga setelah ini kebijakan dari pemerintah terkait prototipe, tentu guru-guru yang awalnya dia mengajar mungkin bidang studi yang sudah dipecah, maksudnya dari IPA itu dikhususkan. Nah itu tentu akan terjadi namanya ya mungkinnya pengurangan dari tenaga pengajar. Nah bagaimana hal tersebut yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Semoga ada nanti solusinya ke depannya ya. Ya ada kelebihan, tentu juga nanti ada teknisnya gitu, juknisnya juga jelas sehingga sekolah tidak mengambang ya, walaupun diberikan kebebasan tapi bisa mengacu kepada keseragaman lah gitu ya, kepada sekolah-sekolah yang seperti itu. Kemudian Umi yang terakhir, hal yang Umi ketahui tentang kurikulum paradigma baru atau kurikulum prototipe mengenai struktur, ruang lingkup materi ajarnya, perbedaan dengan kurikulum yang saat ini diterapkan dan lain-lainnya. Kalau itu ya belum terlalu mendapatkan informasi ya untuk ya materi ajar ruang lingkup, karena juknisnya pun belum ada juga. Waktu ada juga semacam seminar secara Zoom virtual, tapi saat itu belum sempat mengikutinya, sehingga bagaimana ruang lingkupnya materinya ini belum masih ngambang, sehingga muncul sesuatu paradigma. Nah, ini bisa nggak dilaksanakan karena memang kita belum secara utuh menerima mengetahui bagaimana metode dari atau kurikulum yang terbaru ini. Jadi dari Umi sendiri belum secara utuh mengetahui itu. Mungkin kayaknya harus diketahui juga lah. Setidaknya walaupun kita merasa bahwa itu tuh bisa nggak ya terlaksana, tapi kita coba cari tahu juga ya kedepannya seperti apa. Kami yang terakhir Mimi, kesan, pesan, dan harapan kepada instansi terkait pendidikan dan lainnya tentang kurikulum pembelajaran di Indonesia. Ya, kedepannya pesannya sih mudah-mudahan dengan pembelajaran yang saat ini semoga bisa lebih memberikan semacam penambahan ya wawasan dan teknik cara mengajar, lebih adanya pelatihan terhadap guru ya, mungkin salah satunya kemarin ada guru penggerak ya, tapi itu mungkin belum semuanya gitu ya, bagaimana mengupgrade menambah kemampuan dari guru, bagaimana dia bisa memberikan pembelajaran itu yang menyenangkan bagi siswa sehingga tercapailah kualitas dari pembelajaran itu kepada siswa, sehingga siswa bisa memahami bukan hanya dia secara kuantitasnya aja secara nilai, tapi dia mampu memiliki wawasan yang lebih luas lagi terhadap pembelajaran yang selama ini diterapkan. Ya Umi, terima kasih ya Umi atas kesempatannya, waktunya mau diwawancara. Semoga apa yang Umi sampaikan bermanfaat juga untuk kita mahasiswa yang lagi berproses mau menjadi guru juga, mahamin semuanya. Umi juga semoga sukses, sehat. Ya baiklah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, sekian kegiatan wawancara dan uji coba saya di SMA PGRI Pekanbaru hari ini. Semoga apa yang dilaksanakan hari ini dapat bermanfaat dan menjadi ilmu yang berkah. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.